Nah, selanjutnya ada state machine DFA. Di sini saya akan membuat kode programnya terlebih dahulu. Pertama-tama di sini mendefinisikan kelas DFA untuk membuat objek DFA yang akan mengenali string tertentu. Kemudian dilakukan fungsi konstruktor untuk menginisialisasi objek DFA. Fungsi ini dipanggil ketika objek DFA dibuat. Kemudian diketikkan self state untuk menyimpan semua state dari DFA dalam bentuk set. Self start state menyimpan state awal DFA yang digunakan untuk memulai pengenalan string. Self accepting state menyimpan state yang menerima, yaitu kondisi akhir yang menandakan bahwa string diterima. Terakhir, self transition menyimpan transisi DFA dalam bentuk dictionary, di mana kunci adalah state saat ini dan nilai adalah e-dictionary yang mendefinisikan transisi berdasarkan karakter input ke state selanjutnya. Kemudian masuk ke dalam metode recognize atau def recognize. Fungsi ini untuk mengecek apakah string input string diterima oleh DFA. Lalu ketikkanlah current state sama dengan self start state menginisialisasi state saat ini sebagai start state DFA. Lalu dilakukan iterasi pada setiap karakter char dalam input string. Kemudian dilakukan juga pengecekan apakah ada transisi yang valid untuk current state dengan char. Jika ada transisi, pindah ke state berikutnya yang ditentukan oleh self transition current state char. Jika karakter char tidak memiliki transisi dari current state, string ditolak dan fungsi mengembalikan false. Setelah semua karakter diinput, cek apakah current state adalah salah satu dari accepting state. Jika ya, string diterima true, jika tidak ditolak atau false. Lalu dilakukanlah pembuatan objek DFA. Membuat objek DFA dengan state, start state, accepting state, dan transition. State sama dengan set range 10, menyatakan bahwa DFA memiliki 10 state, 0 hingga 9. Start state sama dengan 0, menetapkan start state sebagai 0. Lalu menetapkan state 3, 4, 9, dan 5 sebagai accepting state. Transitionnya menentukan transisi untuk setiap state, contohnya dari state 0 jika menerima karakter H akan pindah ke state 1, dan jika menerima S akan pindah ke state 7, dan seterusnya. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian beberapa string input. Pertama, menguji input string hello pada test string. Kemudian dilakukan iterasi pada setiap string dalam test string.
If DFA recognize string, berarti memanggil fungsi recognize untuk memeriksa apakah string diterima oleh DFA. Jika true, mencetak bahwa string diterima. Jika false, mencetak bahwa string ditolak. Nah, di sini dicoba untuk mengatas beberapa input string he, she, his, hers, her, his, dan hello. Ternyata he ditolak oleh DFA. Untuk she diterima oleh DFA. Kemudian his ternyata ditolak oleh DFA. Kemudian selanjutnya hers, string hers diterima oleh DFA. Lalu selanjutnya her diterima juga oleh DFA. Kemudian his ditolak oleh DFA. Lalu yang terakhir hello ternyata ditolak oleh DFA.